Sukses menurut sebagian orang merupakan suatu keberhasilan dengan segala usaha yang mereka lakukan. Sukses menurut sebagian orang mungkin bisa jadi suatu keberhasilan untuk mencapai segala yang diinginkan. Dalam segi pengetahuan yang sederhana, dapat kita contohkan bahwa seseorang dapat dikatakan sukses apabila telah mampu mencapai apa yang dicita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia RSKW, bersama saya Rahma Alia. Bagaimana nih kabarnya para pendengar RSKW? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kira-kira menurut kalian sukses itu apa sih? Well, pemirsa, hari ini saya sudah ditemani dua narasumber hebat. Assalamualaikum kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Narasumber pertama kita ada Kak Mukanif Yasin Yusuf SSMA dari Purbalingga. Beliau seorang konsultan Sabda, founder dan direktur Divapedia, Yayasan Divapedia Indonesia Inklusi. Selain itu, beliau juga menerima beasiswa bidik misi di S1, beasiswa LPDP di S2, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3. Nah, selain Kak Yusuf, saya juga ditemani kakak cantik, Kak Nailis Safaah. Beliau dikenal dengan tulisan-tulisannya yang mengagumkan. Salah satu buktinya, beliau hampir selalu menang dalam kompetensi-kompetensi menulis. Anyway, makasih banget Kak Yusuf dan Kak Lisa sudah berkenan hadir di podcast kami. Langsung saja ya Kak, sudah penasaran banget nih Kak. Boleh diceritakan gak Kak? Kak Yusuf dulu deh. Pengalamannya dalam memperoleh beasiswa apa sih Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan untuk berbagi. Ya, Semoga cuma dalam keadaan sehat, walafiat, teman-teman juga sehat. Saya akan menuliskan cerita saja, cerita tentang pengalaman saya sejak ini seperti mana, kurang lebihnya kayak gitu. Kan tadi ya moderator sudah atau masnya sudah ngasih tahu dia kalau saya ini seorang difabel, alias saya ini nggak bisa mendengar. Tetapi bagi saya punya kunci. Apa yang terjadi adalah sebuah takdir, yang takdir itu kan yang terbaik bagi umatnya. Makanya kita tidak bisa berpaling dari yang namanya hidup, ya. Ya, semacam hidup itu merupakan sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban itu hanya bisa kita dapatkan dengan jalannya. Jadi misalnya kalau kalian ini ya dari sekolah pikiran, dari bocah desa atau sejenisnya, ya, bahkan mungkin kalian dianggap mungkin dari kalangan keluarga yang berpendidikan, dari kalangan keluarga ekonomi, bahwa jangan jadi alasan untuk bisa terus maju dan berkembang. Sama seperti saya, meskipun sebagai difabel, terus dari SMA pimpinan mengalir, ya, tapi alhamdulillahnya bisa mencapai S1 saya kan
S1-nya juga, terus S2-nya juga sempat juga ke Thailand, Malaysia, Australia, baik itu misi seminar maupun kuliah singkat atau short course semuanya itu pakai beasiswa. Jadi sejak kuliah S1-nya pakai beasiswa bisnis, S2-nya pakai beasiswa terus kalau ke kuliah singkat di Australia beasiswa dari Australia Scholarship itu kuliahnya di University of Sydney. Jadi pengalaman saya ini ya, misalnya jadi 3 bulan pertama saya kuliah di UGM itu kan belum dapat beasiswa. Waktu itu saya juga ikut bimbingan belajar sama seperti kalian, cuma namanya beda. Zaman saya namanya sangkap atau pesantren Pilat, kalau sekarang namanya kan PKUN. Jadi 3 bulan pertama saya belum dapat beasiswa. Saya dibantu beberapa panitia untuk mengurus beasiswa itu. Selama itu saya melakukan semua hal. Misalnya saya ini jadi agen majalah, mentok majalah ke beberapa penjual koran ya. Saya keliling pakai sepeda ya. Keliling Jogja pakai sepeda ondel itu yang namanya perjuangan. Masya Allah, itulah Kak Yusuf, kakak hebat yang dianugerahkan keterbatasan. Beliau tidak mampu mendengar dan berbicara secara lancar, namun prestasinya tidak terbatas. Banyak pelajaran yang saya dapatkan dari Kak Yusuf. Semoga kita bisa mengikuti jejak sukses kakak. Amin. Untuk Kak Lisa, bagaimana sih Kak ceritanya kok bisa hampir selalu juara dalam kompetensi menulis esai? Oh ya, tentunya untuk menjadi seorang juara itu kan tidak secara instan. Kita butuh waktu, kita butuh banyak latihan, kita butuh banyak perjuangan. Ini tuh saya lakukan step by step. Jadi yang pertama itu kita selalu berusaha untuk mencoba dan terus mencoba. Kegagalan itu kan adalah hal yang sangat biasa, namun kegagalan itu wajib kita lakukan karena menurut saya itu kesuksesan tidak ada kalau kita nggak gagal. Nah, kita terjun ke dunia tulis, terus saya kerap kali ikut perlombaan, walaupun gagal, terus banyak juga dari omongan orang lain itu memaki, kamu itu nggak bakat ditulis. Tapi saya percaya kalau saya itu bisa menulis karena saya itu memiliki interest tersendiri di bidang kepenulisan. Jadi saya jatuh bangun sendiri, menulis, gagal, kita evaluasi lagi, dan salah satunya itu dengan cara melihat penilaian dari penilaian esai, kita bisa mengevaluasinya, terus kita memperbaiki tulisan kita dengan mencari banyak referensi, terus alhamdulillah bisa menang seperti sekarang. Percaya diri adalah kuncinya. Terima kasih Kak Lisa. Ya, sama-sama. By the way, sebelumnya perlu kita ketahui nih teman-teman, bahwa pendidikan itu merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. Dengan ilmu, manusia yang sudah meninggal akan tetap dikenal. Dan dengan ilmu pula, kita bisa traveling keliling dunia for free. Contohnya saja Kak Yusuf. Beliau bisa pergi ke Inggris, ke Australia dengan gratis loh. Kak Yusuf, kira-kira apa sih motivasi terbesar kakak hingga bisa sukses seperti saat ini? Dan tips-tips buat kita Kak untuk bisa mendapatkan beasiswa. Bapak saya sudah almarhumnya. Bapak saya dulu itu pernah bilang, lebih baik kamu berhenti kuliah saja. Bapak gak sanggup. Tapi jawaban saya itu, saya tidak butuh biaya dari rumah. Saya hanya butuh doa saja.
Jadi yang pertama ketika kita sudah ikhtiar kerja keras, jangan lupakan arti sebuah doa. Apalagi doa dari kedua orang tua kita, utamanya doa dari seorang ibu, karena doa seorang ibu melebihi doa 1000 wali agung sekalipun. Jadi dulu waktu jadi saya hanya sebenarnya pakai beasiswa banyak-banyak. Dulu perjuangannya untuk dapat beasiswa banyak dapat dikatakan ya lebih berat daripada yang lainnya. Jadi waktu itu kan LPDP belum ada jalur aktivasi atau jalur khusus bagi difabel. Saya pakai jalur umum, ya jalur umum. Terus ada syarat sertifikat TOEFL, sertifikat bahasa Inggris itu. Di situ kan ada sesi listening itu kan yang harus mendengarkan. Saya kan sebagai difabel umum, saya agak bisa sesi gitu. Akhirnya saya menghubungi direktur LPDP menceritakan kondisi saya seperti gimana. Jawaban dari jakal LPDP itu baru saya dapat sekitar 3 bulanan. Target saya akan daftarnya periode ketiga, akhirnya gagal. Terus setelah saya melalui jakal LPDP, mereka kasih jawaban nggak apa-apa ya, nggak pakai sertifikat TOEFL. Yang penting ada semacam bukti kemampuan bahasa Inggrisnya. Saya sertakan beberapa artikel ilmiahnya yang saya presentasikan di Malaysia dengan Thailand waktu itu. Terus setelah saya meyakinkan jakal LPDP, saya menghubungi pihak kampus yang bersedia menerima saya. Dalam hal ini, jangan status saya sebagai difabel umum nggak bisa mendengar. Saya harus mencari kampus yang kira-kira bisa menerima saya dengan kondisi seperti saya kayak. Akhirnya saya menghubungi pihak rektor UGM. Jadi pihak rektor UGM itu juga harus dirapatkan terlebih dahulu karena ada syarat tes UFUD juga. Rapatnya itu butuh waktu 3 bulan. Jadi saya butuh proses 6 bulan lebih hanya sekitar untuk lobby agar saya memenuhi syarat dapat beasiswa. Memenuhi syarat daftar maksudnya itu yang baru sebatas daftar saja. Jadi kalau kalian semua itu ya masih dianugerahi semuanya secara lengkap ya, perjuangannya harus bisa lebih maksimal ya, karena saya yakin perjuangan saya ini sebagai difabel ini setara 2 kali lipat dibandingkan kalian, karena saya pertama harus melawan dengan kondisi saya sebagai difabel, baru kemudian bersaing dengan yang lainnya. Terus saya kan dulu sebelum lulus S2 juga kerja di Sabda di Yogyakarta. Posisi saya sebagai analis data dan kebijakan. Misalnya pemerintah bikin peraturan pemerintah tentang habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas. Saya yang bikin semacam draftnya, terus rekomendasi kebijakan kayak itu. Terus karena
karena saya sudah merasa cukup lama di Jogja 10 tahun, saya memutuskan balik ke kampung halaman Purbalingga karena saya punya target membangun kampung halaman, utamanya di segi kabel yang masih jauh tertinggal. Itulah kenapa saya mendirikan Yayasan Jiwamedia. Masya Allah, itulah Kak Yusuf. Untuk Kak Lisa, beliau adalah seorang aktivis muda dan sering ikut lomba menulis esai, bahkan hampir selalu mendapat kejuaraan. Kak, kuncinya apa sih agar bisa meraih banyak kejuaraan? Kalau berbicara mengenai kunci utama adalah doa. Karena tanpa doa itu kan usaha kita yang kita lakukan semua itu kan akan sia-sia. Jadi kunci utama adalah doa dan terus kunci kedua adalah ikhtiar. Namun keduanya itu harus berjalan beriringan. Kita berdoa, terus kita juga berusaha. Nah, terus kita harus aktif mengikuti perlombaan dan kita harus berani mengambil risiko, menghadapi tantangan. Tentunya dengan hal tersebut pelan-pelan mental kita akan terbentuk. Karena dalam mengikuti perlombaan kita harus punya mental. Karena tidak semua orang itu dalam mengikuti perlombaan mereka tidak siap kalah. Ada sebagian orang itu misalkan baru ikut lomba itu sekitar 1-2 kali udah kalah, terus mereka nggak berani maju lagi, nggak berani lomba lagi. Karena mereka mengasumsikan bahwa 1-2 kali saya kalah, berarti seterusnya saya nggak bisa, saya minder dengan lawan-lawan saya. Itu hal yang nggak boleh dilakukan, karena kita harus berusaha dan kita harus mencoba berkali-kali untuk mendapatkan kejuaraan tersebut. Oleh karena itu kita harus terus berusaha, terus mengasah kemampuan kita dengan mengikuti banyak perlombaan. Terus kita juga harus berdoa dan semuanya itu harus kita lakukan bareng-bareng. Nah, kunci utamanya itu pada diri kita, itu terletak pada mental. Karena ketika mental kita terbentuk, yaitu mental untuk berkompetisi, otomatis kita nantinya akan memiliki mental juara. Kalau tips dari saya itu seperti itu saja. Yang penting itu kita harus memperkuat mental, memperbanyak berdoa, dan juga memperbanyak usaha. Cukup. Dari dua Kak Yusuf, Kak Lisa, kita bisa menyimpulkan bahwa orang sukses tidak lepas dari doa dan usaha. Terima kasih. Nah, saat ini banyak generasi muda yang lalai mengatur waktunya. Mungkin contohnya saya sendiri yang sering sekali menunda waktu belajar hanya karena keasikan main HP. Kalau Kak Lisa seorang mahasiswi juga sering mengikuti lomba. Nah, menurut kakak, kapan sih waktu yang tepat untuk memulai mengembangkan bakat menulis? Kalau kita berbicara mengenai waktu yang tepat untuk memulai bakat menulis, kalau saya pribadi itu dari semester 1. Semester 1, karena jujur dari awal itu saya minat baca dan minat literasinya itu sangat rendah. Jadi itu membuat diri saya sendiri itu harus berbicara gini, saya kok literasinya sangat rendah, saya harus bisa literasi. Karena di dunia perkuliahan, mau tidak mau kita harus memiliki jiwa literasi yang tinggi. Jadi saya menantang diri saya sendiri untuk meningkatkan jiwa literasi dengan cara ya tadi menulis. Dengan cara menulis, kita baca, terus apa yang kita dapatkan kita tulis, terus ternyata hasilnya kok lebih baik, terus kita ikutkan di perlombaan. Waktu semester 1 dulu saya itu baru 2 bulan kuliah, saya mencoba-coba ikut lomba. Kompetisi pertama saya itu lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh BEM IAIN Salatiga, BEM Institute. Nah, pada waktu itu alhamdulillah saya masuk 8 besar, masuk finalisnya. Dan saya tentunya grogi waktu presentasi karena lawan-lawan saya itu dari kakak tingkat semua yang sudah berpengalaman di bidang kepenulisan, sedangkan saya itu baru pertama kali dan hanya modal dari internet saja. Modal sebetulnya bagaimana, kepenulisannya bagaimana. Nah, alhamdulillahnya saya bisa mengatasi grogi saya dengan memegang sebuah pena. Waktu presentasi saya memegang pena, tangan saya pakai pena. Rasanya tuh deg-deg ya, ada nervous ada, di depan juri ada, terus alhamdulillahnya saya dapat juara. Terus benefitnya itu
alhamdulillah dapat paket liburan, tapi bukan liburan sih, paket kursus di Kapal Inggris itu selama 1 bulan untuk mengisi libur kuliah. Nah, itu pengalaman mengesankan pertama bagi saya, dan hal tersebutlah yang membuat saya itu sampai sejauh ini saya yakin bahwa saya itu pasti bisa. Terima kasih banyak Kak Lisa untuk tips-tips dan bocoran kesuksesan Kakak. Menurut Kak Yusuf, sebagai seorang konsultan S-Sabda, founder dan direktur Divapedia, pastinya sibuk sekali ya. Nah, mungkin Kak Yusuf bisa memberikan tips untuk memanage waktu kepada kita agar lebih bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia. Terus untuk mengatur waktu sebenarnya ya asal kita bisa mengatur skala prioritas, sama seperti nanti saat kalian sudah kuliah, ya contoh kecil saja ya, kalian harus bisa sebisa mungkin memanfaatkan waktu saat kuliah. Jangan cuma sekedar di akademik saja. Sama seperti saya dulu aktif di organisasi, misalnya di PNI, di BEM, bahkan juga di Senat Mahasiswa. Jadi kemarin saya juga terpilih jadi Senat Mahasiswa. Ya, itu pertama kalinya seorang difabel bisa masuk jadi Senat Mahasiswa. Dan alhamdulillah bisa mengantarkan saya jadi salah satu mahasiswa berprestasi di fakultas saya. Intinya, tanggung jawab kita di akademik, misalnya kalian sekarang kan lagi proses ingin belajar, itu manfaatkan sebaik mungkin. Sama seperti saya pas kuliah, saya menjalankannya secara maksimal. Misalnya pas kuliah kan ada jatah absen 30%, 25 sampai 30% ada jatah absen. Biasanya saya manfaatkan hal tersebut untuk bolos. Tapi bolos dalam artian positif gitu ya. Misalnya ikut diskusi, ikut seminar, kadang-kadang juga semacam ketemu sama temen itu membicarakan beberapa hal di keinginan. Jadi manfaatkan semuanya itu ya. Jangan cuma jadi mahasiswa kuliah pulang. Terus kalau soal waktu itu mungkin bagi beberapa orang akan merasakan utamanya di awal-awal akan bisa saja merasa stres. Tapi kalau kita sudah dilatih dari awal, misalnya kalian pas di sekolah sudah aktif di OSIS atau lainnya. Kebetulan saya dulu di SMA jadi ketua OSIS saya. Sekali di sekolah tersebut saya satu-satunya yang dibakar itu, lainnya non dibakar. Jadi kalau kalian dari awal sudah aktif di organisasi, insya Allah sudah bisa jadi pertama terkait dengan bagaimana pentingnya sebuah organisasi bagi pengembangan kapasitas diri. Yang kedua, nanti kalian kan sudah tahu bagaimana cara manajemen waktunya. Cuma nanti pas kuliah ini kalian harus dituntut mandiri gitu ya, berbeda dengan sekolah. Kalau di sekolah belajar kalian sudah ditentukan oleh contohnya ya, jadwalnya sudah, terus buku-bukunya, materinya sudah disiapkan dari dulu. Tetapi pas kuliah itu nanti kalian harus inisiatif. Kalau saya rajin pergi ke perpustakaan gitu ya, membaca materi-materi perkuliahan, rajin tanya ke dosen. Kalau belum tahu, saya sering nanya ke dosen. Terus saya minta teman sebelah buat mencatat jawabannya. Kadang-kadang
dosennya juga di papan tulis. Jadi kunci saya sejauh ini bukan cuma usaha saya sendiri, tetapi berkat bantuan dari orang-orang di sekitar saya. Tanpa mereka, saya nggak bisa seperti sekarang. Jadi selain manajemen waktu, kita juga harus menemukan pola pergaulan lingkungan yang sekiranya bisa mendukung untuk kebutuhan kita. Jadi nanti kalian dalam hidup akan menemukan dua tipe orang di lingkungan kalian. Pertama, yang mendukung kalian. Yang kedua, yang gak mendukung kalian. Sama seperti saya dulu, gara-gara sekolah di SMA Aris, banyak yang menganggap paling-paling saya cuma jadi tukang cangkul saja gitu. Ada yang anggap kayak gitu. Tetapi kalau menghadapi orang yang demikian, anggap saja mereka itu kan cuma penonton gitu. Jadi orangnya itu cuma penonton, kita sebagai pelaku yang menentukan hidup dan kehidupan kita kan adalah kita sendiri, itu bukan orang lain gitu. Jadi harus diabaikan, fokus pada diri sendiri sama orang yang mensupport kita. Wah, keren sekali ya motivasi dari Kak Yusuf. Semoga kita generasi muda bisa meniru semangat narasumber hebat kita. Untuk Kak Yusuf dan Kak Lisa yang sudah merasakan pahit manisnya perjuangan di dunia pendidikan, minta semangatnya dong Kak untuk kami yang masih berjuang di bangku sekolah maupun kuliah. Yang masih di sekolah maupun di kampus, dan terlebih saya yang masih sekolah itu manfaatkan itu pertama jaringan. Kalian sekarang kan sudah itu berbagai jaringan di kampus sudah cukup banyak, itu manfaatkan sebanyak mungkin agar nantinya target menembus kampus bisa terwujud. Itu tugas utama, karena di masa depan itu paling enggak minimal harus sarjana kita. Ada salah satu tokoh di Jogja yang bilang sekarang generasi muda itu minimal harus bisa sarjana gitu, dan nggak kalah sama dengan yang lainnya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong untuk para narasumber hebat kita. Terima kasih untuk Bapak Tampan, Bapak Yusuf, dan Kakak Cantik, Kakak Lisa. Senang banget bisa berbincang-bincang dan tentunya memperoleh ilmu, semangat, dan motivasi untuk meraih kesuksesan. Terus semangat dan terus belajar. Semoga kita bisa sukses seperti para narasumber hebat kita. Bersama saya Rama Aulia, kita akan mengundang dan berbincang-bincang dengan para narasumber hebat lainnya. So stay tune di podcast kami di Radio Suara Kota Wali. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.